Pernah ngerasa nyeri di dada kan? Salah satu gejala yang paling bikin kita khawatir ya. Nah, di sini kita akan coba bedah tuntas apa aja sih kemungkinan penyebabnya, supaya kita bisa lebih paham sinyal apa yang lagi dikirim sama tubuh kita. Kita semua pasti pernah deh, setidaknya ngebayangin. Tiba-tiba, jeleb, ada rasa sakit atau sesak di dada. Pikiran kita langsung loncat ke kesimpulan yang paling buruk. Rasa takut itu wajar banget. Tapi, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Oke, kita tenang dulu ya. Walaupun serangan jantung itu ketakutan nomor satu, kenyataannya ada banyak banget kondisi lain yang bisa jadi biang keladinya. Dari yang ringan sampai yang serius. Kuncinya adalah kita harus tahu cara bedainya. Kita mulai dari sebuah fakta yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Ternyata nih, sebagian besar orang yang lari ke UGD karena nyeri dada, masalahnya bukan di jantung. Coba deh lihat data ini. Ternyata, cuma sekitar 15-20% kasus nyeri dada di UGD yang beneran karena serangan jantung. Artinya apa? Artinya, 80% sisanya, mayoritas, itu disebabkan oleh hal lain. Nah terus, apa aja hal lain itu? Gampangnya gini. Kita bisa kelompokkan penyebab nyeri dada jadi 4 kategori besar. Tentu ada yang berhubungan sama jantung, tapi yang juga sering banget jadi tersangka itu masalah pencernaan, kayak asam lambung naik, otot yang tegang atau ketarik, dan bahkan pemicu dari pikiran, contohnya serangan panik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Gimana caranya kita bedain mana yang benar-benar darurat dan mana yang bukan? Yuk kita pelajari sidik jari gejala dari masing-masing kondisi ini. Slide ini nih intinya, coba perhatikan baik-baik. Pertama, serangan jantung. Rasanya itu kayak tekanan yang kuat. Sering banget digambarin kayak ada gajah lagi duduk di dada. Dan yang khas, nyerinya itu bisa menjalar ke lengan kiri, leher, atau rahang. Terjadinya bisa kapan aja dan sakitnya awet, lebih dari 10 menit. Kedua, GERD atau asam lambung. Ini beda, rasanya lebih kayak panas atau perih kayak terbakar. Biasanya munculnya habis makan atau pas kita lagi rebahan dan sakitnya di situ-situ aja, nggak nyebar. Terakhir, serangan panik. Nyerinya sering kali tajam, kayak ditusuk. Plus diiringi rasa cemas dan takut yang luar biasa. Sakitnya cepat banget mencapai puncak, tapi biasanya reda dalam 20 menitan. Jadi kuncinya ada 3, perhatikan sensasinya, lokasinya, dan pemicunya. Oh iya, ada satu istilah lagi yang penting buat kita tahu. Angina pectoris, atau yang kita kenal sebagai angin duduk. Anggap aja ini sinyal peringatan spesifik dari jantung. Gejalanya mirip serangan jantung, rasa tertekan itu, tapi biasanya lebih singkat, dipicu sama aktivitas fisik, terus hilang kalau kita istirahat. Ini kayak lampu kuning dari jantung, ngasih tahu kalau suplai darahnya lagi kurang lancar. Ini poin yang super krusial dan sering banget terlewatkan. Gejala serangan jantung itu bisa sangat berbeda antara pria dan wanita. Gejala klasik gajah di dada yang nyerinya nyebar ke lengan kiri itu emang lebih sering dialami pria. Tapi kalau pada wanita, gejalanya bisa jauh lebih samar. Dan ini yang bahaya, karena sering disalahartikan. Gejalanya bisa berupa rasa lelah yang luar biasa, gangguan pencernaan, sesak napas, atau nyeri yang aneh di punggung atas, bahu, atau rahang. Memahami perbedaan ini benar-benar bisa jadi penyelamat nyawa loh. Oke, kita udah ngebahas skenario-skenario yang paling serius. Sekarang, kita geser sedikit. Gimana kalau kita lumayan yakin penyebab nyeri dadanya ini lebih ringan? Apa sih yang bisa kita lakukan di rumah? Ini nih beberapa tips praktis yang bisa dicoba. Kalau curiga ini karena asam lambung, coba duduk tegak, jangan rebahan. Kalau rasanya kayak otot ketarik, kompres dingin bisa ngebantu banget. Minuman hangat kayak teh jahe atau kunyit juga terkenal bisa nenangin perut. Dan yang paling simpel, coba deh longgarin pakaian yang ketat. Kadang ini aja udah bisa bikin lega. Oke, kita sampai di bagian paling akhir dan paling penting. Ada beberapa gejala yang sifatnya absolut, nggak bisa ditawar. Kalau kamu mengalaminya, jangan pernah menunda. Kalau cuma boleh ingat satu hal dari pembahasan kita kali ini, tolong ingat yang ini. Kalau ragu, anggap itu serangan jantung dan langsung periksa. Jangan pernah ambil risiko kalau urusannya sama jantung. Mendingan kita dibilang berlebihan tapi aman, daripada menyesal karena terlambat. Kenapa sih harus secepat itu? Karena ada yang namanya jam emas atau golden hour. Setiap detik itu berharga. Otot jantung yang nggak dapat darah bisa mulai rusak secara permanen dalam waktu singkat. Kalau bisa dapat penanganan dalam 60 menit pertama, peluang untuk selamat dan pulih total itu jauh lebih tinggi. Jadi ingat, waktu adalah otot jantung. Jadi ini dia rangkuman akhirnya. Kalau kamu ngerasain salah satu dari gejala ini,
rasa ditekan di dada lebih dari 10 menit, nyeri yang menjalar, sesak napas berat, keluar keringat dingin, atau pusing sampai mau pingsan, jangan ditunda. Langsung cari pertolongan medis darurat. Memahami tanda-tanda ini bukan untuk bikin kita panik, tapi untuk memberdayakan kita. Memberi kita pengetahuan buat bertindak cepat dan tepat di saat setiap detik sangat berarti.